Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat datang di ibadah online GBI Restorasi Pondok Daud. Mari kita siapkan hati dan diri kita untuk beribadah, ikut berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan dan mencatat. Sebelum kita beribadah, mari kita lihat pengumuman untuk minggu ini. Ibadah doa pagi online via Zoom, setiap hari Senin sampai Jumat pukul 5 pagi. Doa pagi ini untuk seluruh cabang Rayon 2 Bandung. Healing Worship Online setiap hari Rabu pukul 7 malam di YouTube channel GBI Sukawarna. Ibadah Rumah Doa Online setiap hari Sabtu pukul 10 pagi di YouTube channel GBI Sukawarna. Akan dibuka Konseri 100 pada bulan November 2020 di GBI Restorasi Pondok Daud. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti Konseri 100, dapat mendaftar ke nomor berikut ini. Ibadah Online Kids setiap hari Minggu mulai pukul 7 pagi di YouTube channel Kids GBI Sukawarna. Ibadah online GBI Restorasi Pondok Daud setiap hari Minggu mulai pukul 7 pagi di YouTube channel GBI Restorasi Pondok Daud. Menara Doa Online via Zoom setiap hari Rabu pukul 5:30 sore dan setiap hari Sabtu pukul 7 pagi. Menara Doa ini terbuka untuk seluruh jemaat dan pengerja. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Gereja di nomor berikut ini. Bagi saudara yang rindu mendapatkan pelayanan doa, konseling, dan pelayanan lainnya, dapat menghubungi Sekretariat Gereja di nomor berikut ini. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke Bank BCA 523-019-1681 atas nama GBI RPD SE Persepuluhan. Persembahan diakonia dapat ditransfer ke Bank BCA 523-019-1664 atas nama GBI RPD SE Diakonia. Persembahan pembangunan dapat ditransfer ke Bank BCA 523-019-1686 atas nama GBI RPD SE Pembangunan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan, dapat mengirimkan bukti transfer beserta nama saudara melalui WhatsApp ke nomor berikut ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengetahui informasi mengenai kegiatan GBI Restorasi Pondok Daud, dapat mengikuti media sosial GBI Restorasi Pondok Daud berikut ini. Bangun kesatuannya, kau akan lihat kemuliaan, hidupnya keluar. Karena Bapak sudah memberikan, jangan sampai hilang kemuliaan.
pujian. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puja tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sampai bertepuk tangan. Haleluya. Mari sama-sama angkat pujian ini. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puja tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sorakan haleluya. Katakan sama-sama, Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia, tiuplah sangkakala, musik dan tari-tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari angkat tangan sama-sama nyatakan, sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerah
Kau sungguh baik, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan bersama-sama di depan Tuhan. Kami mau terus angkat pujian kami, sembah kami bagi Engkau Tuhan. Setiap kami yang ada di rumah-rumah, dimanapun kami berada Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, bahkan dengan kekuatan kami datang sujud menyembah Engkau Tuhan. Allah yang kudus, Allah yang bersemayam di atas doa pujian penyembahan kami. Syarabakarabarama. Biarlah Kau menyatakan kuasa-Mu Tuhan bagi gereja-Mu yang sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan. Kau siap melawan setiap kami hari ini Tuhan. Syarabakarabarama. Kami bersyukur, kami bersyukur kepada-Mu. Mari katakan terima kasih Tuhan Yesus. Naikkan syukur kita kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Ya Aba, ya Bapa, kami bersyukur kepada-Mu. Kau Allah yang besar, Allah yang kudus Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, kami percaya ada kuasa yang Tuhan nyatakan di atas ucapan syukur umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Mari panggil Dia Bapa. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Mari yang mengasihi Tuhan, sama-sama panggil Dia Bapa. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Kami sungguh mengasihi Engkau ya Bapa. Mari sekali lagi nyatakan. Bapa, ya Bapa, kami naikkan syukur, padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud
besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa. Biarkan musik saja akan pujian ini. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita bersama-sama. Kami naikkan syukur kami di hadapan Engkau Tuhan. Bila puji-pujian terus kami naikkan di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Engkau baik. Kau sungguh besar, kudus langkah Mari sama-sama ke pujian lebih lagi. Katakan sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihi-Mu, sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihi-Mu, Bapa. Ku mengasihi-Mu, Bapa. Ku mengasihi-Mu. Haleluya. Yesus. Mari angkat tangan kita bersama-sama sembah Dia. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihi kami. Kami puji, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Biarlah jiwa kami memuji nama-Mu. Angkat suara kita, angkat hati kita sembah Dia. Hadirat-Mu memenuhi setiap rumah-rumah Tuhan. Dimanapun kami berada, kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja melawan setiap kami. Yesus Kristus Tuhan.
Bila apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan di hari-hari, persoalan apapun yang kami hadapi, biarlah terus puji-pujian keluar dari mulut hati umat-Mu Tuhan, yang sungguh-sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami angkat tangan kami memuji nama-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mari angkat tangan sama-sama nyanyikan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Mari sekali lagi nyatakan, ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Oh, we praise Your name, Jesus. Oh, praise the name of the
Mari jemaat Tuhan, dengan iman kita, saat ini kita akan deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa, perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini. Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berperkara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara khalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan. Dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah,
Secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita, Pak Niko, mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat, sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit, penyakit, dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa, menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan, kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat, menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa kembali dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan yang memelihara kita semua.
Mari kita akan siapkan hati, waktu, dan perhatian kita. Supaya firman yang kita akan dengar bersama, kita akan pelajari bersama boleh benar-benar memberkati dan mengubahkan hidup kita. Nah, saya ingin share pada saat ini tentang kekuatan atau strength. Nah, bukankah inilah hal yang diinginkan dan dirindukan dan diupayakan oleh banyak orang? Siapa yang gak ingin tubuhnya kuat? Makanya kita olahraga, kita rajin untuk gym dan sebagainya. Nah, siapa yang tidak ingin keuangannya kuat? Ya, siapa yang tidak ingin kedudukannya kuat? Bicara kekuatan, maka itulah harapan dan kerinduan semua orang. Dan kita berani bayar berapapun harganya untuk mendapatkan kekuatan itu. Nah, terutama dalam masa-masa pandemi ini, Bapak Ibu Saudara, di mana ada banyak tantangan, krisis, dan kehidupan yang semakin berat, maka kita rindu agar rumah tangga kita kuat, iman kita kuat, pengharapan kita kuat. Saya percaya kita tidak hanya ingin hidup kita indah, tetapi juga harapan kita adalah hidup kita kuat dan mampu bertahan menghadapi segala tantangan yang ada. Saya akan ajak kita melihat firman Tuhan dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan dan kita akan simak dengar dengan baik. Demikian firman Tuhan, akhirnya, ya, jadi akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan, di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, Bapak Ibu, Paulus sedang berbicara kepada jemaat di Efesus. Sebuah jemaat yang tinggal di sebuah kota besar yang namanya Efesus. Di mana kota Efesus adalah kota yang penuh dengan penyembahan berhala, penuh dengan praktek sihir. Sebuah kota maju yang begitu hedonis. Sehingga kekristenan mendapatkan tekanan, penolakan, dan bahkan ditentang habis-habisan. Sehingga jemaat Tuhan di kota Efesus tentu berhadapan dengan situasi yang berat dan sulit. Nah, Paulus memberi nasihat agar mereka jangan kalah, jangan menjadi lemah dengan situasi dan tantangan yang ada di kota di mana mereka tinggal. Hendaklah kamu menjadi kuat di dalam Tuhan. Dibuka dengan kata hendaklah. Artinya Paulus sadar dia tidak bisa memaksa. Hendaklah artinya sebuah himbauan. Paulus berharap mereka kuat. Makanya dia menggunakan kata hendaklah. Artinya tergantung mereka sendiri juga. Nah, sama hari ini firman Tuhan juga datang kepada kita, hendaklah kamu kuat. Artinya Tuhan tidak bisa paksa kita. Tuhan hanya berharap kita tetap kuat. Nah, jadi yang menentukan kuat tidaknya kita adalah diri kita sendiri. Kitalah yang bisa menentukan kita akan kuat atau kita menjadi lemah. Kita diminta memilih, kita diminta membuat keputusan untuk menjadi kuat di tengah tantangan dan persoalan yang ada dalam hidup kita. Tentu tidak ada seorang pun yang menyukai kondisi yang lemah, Bapak Ibu. Tidak ada orang yang suka kalau tubuhnya lemah. Tidak ada orang yang suka kalau keuangannya dalam kondisi lemah. Itulah sebabnya saya berharap kita bersama-sama mengambil keputusan dan pilihan. Sekalipun keadaan tidak mendukung, sekalipun keadaan justru bertolak belakang, tetapi tetap Tuhan menghendaki kita memilih untuk menjadi kuat. Ya, ada contoh yang Daud tunjukkan untuk kita semua. Saya mau tunjukkan dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Dan Daud sangat terjepit. Kita juga sedang terjepit
dengan berbagai macam krisis yang ada. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Nah, seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Kalimat terakhir penting untuk kita perhatikan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Artinya Daud mengambil pilihan untuk tetap kuat. Sekalipun ada banyak tekanan, himpitan yang seharusnya membuat dia lemah. Kalau Daud bisa menjelaskan kepada kita kenapa dia mengambil pilihan untuk menguatkan kepercayaannya, mungkin dia akan bilang lemah itu enggak enak. Makanya jangan memilih untuk tetap menjadi lemah. Jangan memilih untuk ditentukan menjadi lemah oleh keadaan. Jadi Daud seolah-olah ingin berkata, mengapa saya mengambil keputusan untuk menguatkan kepercayaan saya? Mengapa saya ambil keputusan untuk tidak mau lemah? Mungkin dia akan berkata, karena lemah itu enggak enak. Ya Bapak Ibu Saudara, lemah itu artinya enggak punya kekuatan untuk meraih sesuatu dalam hidup kita. Lemah itu artinya enggak bisa bertahan untuk menghadapi sesuatu dalam hidup kita. Lemah itu artinya bahkan tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melakukan progres dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara, makanya mari jangan terlena dalam kelemahan. Jangan berkata, ya sudah, kalau memang harus lemah, mau gimana lagi. Jangan membiarkan diri kita terus-menerus dalam kelemahan. Mari ambil keputusan, saya mau menjadi kuat. Ambil tindakan untuk membuat hidup kita menjadi kuat dan tidak lemah. Mungkin Bapak Ibu berkata, tapi situasi Pak, Daud juga punya situasi yang buruk. Dikatakan bahwa ada banyak orang menghimpit dia dengan kekecewaan, dengan kepahitan, dan itu dilampiaskan semuanya kepada Daud. Daud juga tidak punya situasi yang mendukung, tapi dia memberanikan diri untuk mengambil pilihan menjadi kuat. Makanya Rasul Paulus tadi berkata, hendaklah, artinya tergantung kamu. Hendaklah kamu menjadi kuat. Menjadi kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Kita kuat bukan di dalam self-confident kita, bukan. Kita kuat bukan di dalam keuangan dan kedudukan kita. Yang lebih penting adalah kita kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Nah, pada kesempatan ini saya mau tunjukkan 3 sumber kekuatan yang Bapak Ibu bisa dapatkan dalam hidup kita masing-masing. Tidak peduli saudara orang yang sudah cukup tua atau masih muda, tidak peduli saudara pria atau wanita, tidak peduli kita apapun status sosial kita. Maka saya akan tawarkan, Alkitab akan tawarkan 3 sumber kekuatan. Yang dari 3 hal itu kita bisa dapatkan kekuatan dalam hidup kita. Yang pertama, Ayub pasal 17 ayat yang ke-9. Ayub 17 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata begini, meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya. Nah, kalimat terakhir perhatikan, dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Saya ulangi, kalimat terakhirnya bagus sekali untuk kita perhatikan. Orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Jadi sumber kekuatan yang pertama adalah pembersihan kehidupan kita. Makanya mari hiduplah dalam pertobatan Bapak Ibu Saudara. Jangan biarkan ada dosa, kenajisan, pelanggaran, ketidaktaatan yang terus kita pelihara. Hiduplah benar dan bersih di hadapan Tuhan. Sebab dikatakan orang yang bersih tangannya bukan cuma kuat, tapi bertambah kuat dari waktu ke waktu.
Kalau kita membersihkan hidup kita, artinya hidup dalam pertobatan, mau mengoreksi diri, mau membuang apa yang masih salah dalam hidup kita, maka berkatnya adalah kita akan dibawa from strength to strength. Kita akan dibawa Tuhan dari kekuatan yang satu kepada kekuatan yang berikutnya. Analogi sederhananya mudah. Lingkungan yang bersih akan membuat kehidupan menjadi kuat. Sebaliknya lingkungan yang kotor, lingkungan yang tercemar, lingkungan yang penuh racun dan penuh dengan bahaya, itu akan membuat semua yang hidup di lingkungan itu menjadi lemah kehidupannya. Nah, hidup kita juga harus bersih. Jangan hidup dalam kekotoran lagi. Dosa akan menggerogoti kekuatan kita. Tapi sebaliknya ketaatan kepada firman Tuhan akan meningkatkan kekuatan rohani kita. Kembali saya tunjukkan contoh dari Raja Daud. Dan kali ini saya mau bandingkan Daud dengan Saul. Mari, dalam 2 Samuel pasal 3 ayat yang pertama. 2 Samuel pasal yang ketiga ayat yang pertama. Ada masa di mana ada persaingan antara Daud dan Saul. Dan jelas, Saul merasa Daud adalah saingan kuatnya dia. Makanya Saul iri kepada Daud. Saul makanya tidak suka dengan Daud. Karena memang tanpa disadari memang muncul persaingan antara Daud dan Saul. Nah, mari kita lihat dalam 2 Samuel 3 ayat yang pertama, peperangan atau persaingan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Jadi persaingannya enggak berhenti-berhenti. Tapi lihat hasil dari persaingan itu. Daud kian lama kian kuat. Daud bukan cuma kuat untuk satu saat, tapi kian lama kian kuat. Sedangkan keluarga Saul kian lama kian lemah. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa Daud kian lama kian kuat, sementara Saul kian lama kian lemah? Nanti Bapak Ibu pelajari sendiri, ada satu ciri dari Raja Daud yang kita dapat kenali dari mazmur-mazmurnya. Daud adalah seorang yang terbuka di hadapan Tuhan, dan bahkan Daud sering meminta Tuhan membersihkan, mengoreksi kehidupannya. Kita tidak asing dengan mazmur Daud yang berkata, "Ujilah aku ya Tuhan, kenali batinku, selidiki akan hatiku, nyatakanlah apa yang salah." Itulah ciri Daud. Daud adalah seorang yang rela terus dibersihkan. Makanya kita kenal Daud seorang yang tidak pernah melakukan dosa yang sama untuk kedua kalinya. Dia bisa saja jatuh dalam dosa, tapi dia tidak pernah jatuh dalam dosa yang sama untuk kedua, ketiga, atau keempat kalinya. Karena Daud adalah seorang yang rela dibersihkan. Dia bukan orang sempurna, tapi dia orang yang selalu terbuka dan memberi dirinya untuk selalu dibersihkan. Dan kembali kepada poin pertama tadi kita, pembersihan hidup. Orang yang bersih hidupnya, tangannya, kian lama kian kuat. Dan ini terjadi pada Daud. Sementara Saul kian lama kian lemah. Kenapa? Karena Saul berbeda dengan Daud. Saul adalah orang yang anti koreksi. Saul adalah orang yang tidak hidup dalam pertobatan. Ketika ditegur bukannya bertobat, dia malah marah. Orang seperti apakah kita hari-hari ini? Kalau kita merindukan hidup yang kuat dan bertambah hari bertambah kuat, sekalipun ada pandemi, krisis dan sebagainya. Mari teladanilah apa yang Daud pernah lakukan dalam hidupnya. Dia rela terus membersihkan hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan akibatnya orang yang bersih hidupnya kian lama, kian kuat. Jadi itu yang pertama, sumber kekuatan kita adalah kehidupan yang terbuka dan rela terus dibersihkan. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita melihat dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 39 sampai 40. Kita akan lihat dari kehidupan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Lukas 2 ayat 39 dan 40. Ada masa di mana Tuhan Yesus dikatakan bertumbuh semakin kuat.
Ditunjukkan dalam 2 ayat ini ya. Saya akan bacakan. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka, yaitu Yesus dan keluarganya dan orang tuanya, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Dan ayat 40 perhatikan, anak itu, yaitu Yesus, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat. Inilah yang kita rindukan, bukan? Yesus pun bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Jadi Tuhan Yesus mengalami pertumbuhan semakin kuat ketika dia tinggal di Nazaret. Nah, mari kita bertanya, emang dia melakukan apa di Nazaret? Apa yang menyebabkan dia menjadi kuat selama dia tinggal di Nazaret? Mari saya tunjukkan ya dalam Lukas pasal yang keempat ayat 16, ini jawabannya. Tadi Lukas 2 berkata, Yesus menjadi kuat di masa-masa di mana dia tinggal di Nazaret. Kita mau bertanya, apa yang dia lakukan sehingga di Nazaret dia menjadi anak yang terus bertumbuh menjadi kuat? Nah, jawabannya adalah Lukas 4 ayat 16. Lukas 4 ayat 16 dikatakan, ia yaitu Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Atau kalau saya ganti, tempat ia menjadi kuat. Ya, di Nazaret. Nah, dikatakan selanjutnya, dan menurut kebiasaannya, jadi ada sebuah kebiasaan yang dia bangun selama dia dulu pernah tinggal di Nazaret. Menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Jadi izinkan saya menyimpulkan begini Bapak Ibu. Dikatakan Tuhan Yesus menjadi kuat ketika dia tinggal di Nazaret. Nah, ternyata di Nazaret ada kebiasaan yang Yesus selalu lakukan, yaitu pada hari Sabat, Yesus selalu masuk ke rumah ibadah, ya tentu beribadah, lalu dia aktif di rumah Tuhan dengan cara membaca Alkitab, membaca kitab-kitab yang ada di rumah ibadat itu. Jadi saudaraku, kenapa dia bertumbuh menjadi kuat di Nazaret? Karena ada kebiasaan beribadah, ada kebiasaan aktif di rumah ibadah. Sehingga Yesus menjadi kuat selama dia tinggal di Nazaret. Sebab di Nazaret dia membangun kebiasaan, yaitu beribadah kepada Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, yang kedua ini adalah kita bisa semakin kuat kalau kita membangun satu habits, satu gaya hidup, yaitu selalu beribadah, bersekutu, dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, secara reguler. Bukan hanya kalau bisa saja, bukan hanya kalau ada waktu saja. Jadi kita nggak mungkin kuat kalau kita nggak rutin berhubungan dengan Tuhan. Kita nggak mungkin kuat kalau kita tidak reguler beribadah kepada Tuhan. Sekalipun di masa pandemi ini kita memang nggak bisa beribadah secara fisik. Tetapi puji Tuhan ada teknologi yang tetap menawarkan kita untuk bisa beribadah di rumah-rumah. Manfaatkanlah itu saudara. Nah, iblis ingin menjauhkan kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti Ibrani 10 ayat 25 katakan, di akhir zaman akan ada kebiasaan di mana orang akan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Itulah yang menyebabkan banyak orang akhirnya tidak mempunyai kekuatan. Karena dia terpisah dari Tuhan. Dia tidak continue bersekutu dengan Tuhan. Seperti arang Bapak Ibu. Coba bayangkan batu arang ya yang menyala merah, panas. Tetapi ketika ada satu batu, satu bongkah arang yang tadinya menyala panas, lalu diambil, dicabut dari kelompok arangnya itu. Akhirnya satu bongkah arang yang tadinya merah, menyala, panas, ketika dia dicabut, dia tidak lagi bergabung dengan komunitasnya. Maka akhirnya lama-lama akan padam. Kekuatan energinya akan surut. Dan akhirnya dia menjadi batu yang dingin dan mati. Hidup kita pun seperti itu. Tuhan sediakan gereja.
Tuhan sediakan komunitas, Tuhan sediakan kelompok sel, cool, dan sebagainya. Supaya kita bisa mendapat kekuatan di dalamnya. Jadi Bapak Ibu manfaatkanlah itu. Dan jangan cuma pasif di rumah Tuhan. Yesus aktif di bait Allah dengan membaca kitab-kitab yang ada. Seperti kita exercise. Aktivitas rohani itu seperti kita exercise. Orang kalau exercise tubuhnya akan semakin kuat. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, resep yang pertama dari Daud. Kalau ingin terus menjadi kuat dan semakin kuat, hidup harus terus mau dibersihkan. Lalu resep dari Tuhan kita Yesus Kristus, kalau mau terus bertumbuh menjadi semakin kuat, mari reguler, jangan biarkan kehidupan ibadah kita menjadi berkurang atau menjadi semakin renggang. Tapi justru harus semakin giat dilakukan supaya kita terus menjadi orang yang dikuatkan di dalam Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kali ini kita belajar dari nasihat Rasul Paulus. Sumber kekuatan yang kita bisa praktekkan dalam hidup kita. Dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 1 dan ayat yang kedua. 2 Timotius 2, ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya baca ya, ayat 1 dulu. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus menasihatkan Timotius, kamu gak boleh lemah. Kamu harus kuat, kamu harus jadi kuat. Lalu bagaimana caranya? Ayat yang kedua, Paulus meneruskan begini. 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Atau bagikanlah itu. Semua yang kamu dapat dari aku, semua yang kamu telah terima dari aku, sharekan, bagikan, percayakanlah kepada orang-orang lain yang dapat dipercaya dan yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang ketiga adalah kita bisa menjadi kuat dengan cara kita membagikan sesuatu. Mempercayakan sesuatu. Artinya dengan kita memberi, kita akan semakin kuat. Rasanya memang gak masuk di akal ya. Tetapi inilah dimensinya Allah. Dimensinya dunia adalah semakin banyak mengumpulkan, semakin kuat. Makanya kita terjebak dengan prinsip ya, hemat pangkal kuat atau pangkal kaya. Itulah dimensinya dunia. Tapi dimensinya Allah, semakin kita bermurah hati, semakin kita banyak menyalurkan, semakin banyak kita menjadi berkat, kita akan semakin kuat. Paulus mendidik Timotius, kamu harus kuat. Itu ayat yang pertama tadi. Caranya gimana? Ayat yang kedua Paulus beritahu, semua yang kamu telah terima dari aku, bagikan kepada orang lain. Percayakan pada orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, tetaplah jadi orang yang bermurah hati. Tetaplah generous di tengah situasi yang memang tidak baik ini. Sebab Tuhan berjanji orang yang banyak menyebarkan harta akan semakin kuat dan diperkaya. Mari saya akan tunjukkan Amsal pasal 11. Amsal 11 ayat 24 dan 25. Amsal 11 ayat 24 dan 25. Amsal ditulis oleh seorang yang berhikmat. Seorang yang tahu bahwa itu kebenaran. Dia tidak mungkin menuliskan sesuatu yang salah. Ini bukan hoax. Ini bukan hoax. Ini fakta yang dia lihat dalam kehidupannya. Dia tulis begini, ayat 24. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Finansialnya bertambah kuat. Justru ketika semakin bermurah hati, begitu ya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Itu dimensi dunia. Lalu ayat 25 dikatakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari raihlah kekuatan dalam hidup kita. Ketika Tuhan berkata, hendaklah kamu kuat. Tuhan juga sediakan caranya, sumber-sumbernya, supaya kita menjadi kuat. Saya ulangi yang pertama,
Jangan hidup dalam kekotoran lagi. Bersihkan hidup kita. Kalau hidup kita bersih, kita akan semakin bertambah kuat. Lalu yang kedua, pertahankan gaya hidup, kebiasaan di mana kita selalu dekat dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Maka itu akan membuat kita seperti Yesus, bertumbuh menjadi semakin kuat. Dan yang ketiga, masuk dimensinya Tuhan, bermurah hati, jadi berkat, jadi saluran, terus jadi saluran dalam banyak hal. Bukan hanya dalam hal keuangan, ya, tetapi dalam banyak hal, perhatian, doa, dukungan, dan sebagainya. Maka setiap orang yang bisa membagikan sesuatu, mempercayakan sesuatu, dia akan semakin bertambah kuat. Bapak Ibu, harapan dan doa kita, doa saya, tim penggembalaan yang ada, semoga Bapak Ibu terus semakin hari semakin kuat. Dunia boleh semakin hari semakin lemah, tapi orang-orang yang mencintai Tuhan akan semakin hari semakin kuat. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih. Dalam waktu dan kesempatan yang baik ini, Tuhan kembali sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Tuhan, kami sepakat dengan semua yang telah mendengar firman-Mu hari ini. Kami tidak mau menjadi lemah. Kami tidak mau terjebak dalam kelemahan-kelemahan yang akhirnya akan merugikan kehidupan kami. Kami mengambil keputusan untuk kami mau bangkit menjadi umat yang kuat. Berbicaralah terus dalam hidup kami, tuntunlah kami, agar kami tidak salah melangkah di tengah dunia yang semakin membingungkan ini. Kasih karunia-Mu terus memelihara, memberkati seluruh umat-Mu, dan semua kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara, sekarang mari kita buka hati bersama, angkat kedua tangan kita. Inilah firman Tuhan bagi kita semua. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya kita bersama katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan sudah datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Demikian ibadah online minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam RPD.